Selamat jumpa kembali dengan Lilin Tua. Ya, para kadet, para instruktur, para pelaut pemula, para operational level, saya mencoba untuk mengajak Anda memahami tentang pengendalian kekentalan bahan bakar yang akan masuk ke pengabut. Barangkali Anda sudah lihat ada suatu alat ya yang kalau kamu urut nanti larinya adalah ke pemanas, dan Anda barangkali juga sering nyetel pemanasnya. Kalau Anda tidak mengetahui bahwa ini sebetulnya bisa diotomatisasi, tapi karena nggak tahu caranya dan prinsip kerjanya, maka di manual Anda naikkan atau turunkan sesuai dengan percobaanmu. Barangkali tekanannya tidak bagus, gas buangnya naik dan sebagainya, sehingga kamu main coba-coba di situ. Ya, oke. Mengapa bahan bakar kok penting untuk dikendalikan kapasitasnya, viskositasnya? Karena viskositas ini ujung-ujungnya nanti dalam rangka untuk menghasilkan pembakaran yang sempurna. Pembakaran yang sempurna itu banyak faktor yang menentukan. Di antaranya adalah viskositasnya. Selain kapasitas, kualitas pengabutannya, kualitas bahan bakarnya sendiri, tapi tidak kalah penting adalah kekentalannya. Ya, kekentalan ini berbanding terbalik dengan suhu. Makin pengen ditinggikan kekentalannya, maka suhunya dikecilin, berarti didinginkan. Sementara untuk membuat encer, maka suhu bahan bakar dinaikkan. Nah, ini juga di dalam rangka untuk menghasilkan atomisasi pengabutan yang berbentuk mengatom, kabut yang halus. Jadi kabut yang halus itu sangat tergantung dari kualitas viskositinya, ketepatan viskositasnya, ketepatan kekentalannya. Kalau bahan bakarmu kental, waktu disemprotkan itu tebal, sehingga tidak langsung membuat kabut, tapi memancar, mantur. Nah, ketebalan ini akan mempersulit atau menghambat penyerapan panas yang dihasilkan oleh kompresi udara yang dikompresikan pada saat proses kompresi, ya, sehingga terjadi kelambatan penyalaan yang mestinya sudah harus nyala. Karena ini harus menembus ketebalan minyak, maka terjadi kelambatan penyalaan. Apa artinya kelambatan penyalaan? Pembakarannya tidak sempurna, akan terjadi pembakaran susulan, akan menaikkan suhu gas buang, akan menimbulkan emisi. Ya, hal ini akan menyebabkan pembakaran yang terlambat. Jadi itu tadi, dan pengotoran di sepanjang jalannya, emisinya, keraknya akan ini, karena tidak terjadi pembakaran serentak, pembakaran sempurna yang diakibatkan terlalu kentalnya bahan bakar. Berarti apa? Ini kurang dinaikkan suhunya. Ya, kalau dinaikkan suhunya, dia pada batas kekentalan yang dikendai, maka terjadilah pembakaran yang sempurna, di mana begitu disemprotkan, nggak lama dia tetap ada kelambatan. Ya, tetap ada kelambatan. Jika viskositasnya terlalu rendah atau encer, apa yang terjadi? Dia akan menyala lebih awal. Lah kan bagus? Enggak. Kalau nyala lebih awal artinya apa? Bahan bakar ini habis sebelum menyampai ke dekat dinding. Artinya apa? Atau habis sebelum memenuhi ruangan. Artinya apa? Bahan bakar ini kekurangan O2. Kelebihan O2. Karena O2-nya tidak diserap oleh bahan bakar. Bahan bakarnya sampai sini sudah habis. Ya. Jadi ini juga
akan menimbulkan ketidaksempurnaan pembakaran. Jadi kalau yang namanya tidak sempurna, akibatnya Pmax-nya rendah, tenaganya turun, pemakaian bahan bakar boros, emisi tinggi, suhu gas buang tinggi, keraknya banyak, ya. Oke. Oleh karena bahan bakar menempati faktor yang penting untuk menimbulkan pembakaran yang sempurna, maka selalu saya tekankan kualitas masinis itu ada di penguasaan pemipaan, piping system. Mari kita lihat bahwa pemeliharaan bahan bakar dimulai sejak dia masuk kapal saat bunker. Dimulai dari tangki double bottom, sudah mulai dipanaskan, karena tidak boleh ujuk-ujuk dipanasi di ujung. Kalau nanti dipanasin di ujung mendadak 100 derajat Celcius atau 110 derajat Celcius, maka akan merusak susunan kimiawi. Ya, dia akan rusak sifatnya. Maka secara gradual, secara pelan-pelan, secara bertingkat diatur cara pemanasannya. Mulai dari tangki double bottom, di situ kira-kira 15 atau 20, supaya pemompaannya ringan, enteng, apalagi kalau di musim dingin, ke tangki endap, dari tangki endap atau tangki sleting, dia sudah mulai dinaikkan suhunya kira-kira 40-60, kemudian untuk mengalirkan ke tangki harian atau service tank, maka dia perlu melalui proses pemanasan untuk diproses pemisahan kotoran baik yang berupa air maupun berupa lumpur melalui proses purifying. Apakah itu purifier, apakah itu nanti clarifier. Di sana butuh suhu dalam rangka mengatur garis interface, garis yang memisahkan antara minyak dan air. Ya, oke. Jadi ini sudah mulai pemanasan ditingkatkan lagi. Demikian juga pada saat di tangki harian, di service tank, pemanasan mulai ditingkatkan mendekati suhu yang kira-kira nanti diinginkan. Dari tangki harian ini melalui sebuah pompa booster, nanti menyampelah di suatu instalasi, ya, atau unit yang disebut unit viscosity regulator, di mana viscosity regulator adalah salah satu komponen dari yang akan kita bicarakan ini nanti. Jadi letaknya ada di situ. Sebelum masuk pompa tekanan tinggi, high pressure pump atau injection pump, dia sudah mulai dipanasi sesuai dengan viskositas yang dikendai. Ya, jadi terbalik, untuk menghasilkan viskositas yang dikendai, maka diaturlah suhunya. Yang mereka tidak tahu bagaimana cara bekerjanya viskositer atau viskosimeter, maka banyak yang melaksanakan pemanasan secara manual, dibuka pakai tangan kiri kanan, manual saja, tidak menggunakan ininya, ya. Oke. Ini adalah komponen yang Anda jumpai di dekat tangki harian. Ya, di sana ada unit ini, ada heater, kemudian nanti ada piping system dari heater menuju ke sini, dari sini nanti diproses ke sistem kontrol. Nah, di mana di heatermu itu ada keran inilah yang nanti sebagai kontrol valve yang diatur oleh controller. Oke, kita lihat nanti, ya. Viscosity transmitter ini ada juga yang menyebut sebagai sensor, karena sensor transmitter ini dua-duanya mempunyai fungsi sebagai transducer. Jadi kalau diagram bloknya nanti sensor, strip transmitter, lewat masuk ke controller. Di controller dibandingkan, karena di
nanti ada set point yang Anda atur. Ya, sensor sistem pengendalian tekanan ini terdiri dari komponen-komponen yang harus Anda ketahui, nanti kadet, para pelaut pemula, tolong dicek nanti kalau Anda jaga, di situ ada termometer. Di dalamnya, tidak kelihatan dari luar, di dalam rumahnya itu ada damping kapilere, pipa kapiler yang untuk menahan, ngedem, kemudian yang ujung ada ruangan, setelah itu ada kapiler lagi, measuring capillary. Ya, terus ada housing, rumahnya, kemudian di ruangan antara damping capillary dan measuring capillary ini dipasang atau ada pipa yang kita hubungkan nanti dengan tekanan yang menghasilkan tekanan. Sementara yang tidak lewat pipa kapiler, lewat luar, jadi itu nanti ada pompa yang memompakan dia lewat kapiler dan tidak lewat kapiler. Dua-duanya di sensor dihubungkan dengan pipa penunjuk tekanan. Dua ujung pipa yang nomor 7, yang nomor 5, DP transmitter connection, ya, itulah yang nanti dipasang di DP transmitter, different pressure transmitter. Ada lubang tekanan tinggi, ada lubang tekanan rendah, menghasilkan suatu gerakan. Nah, gerakan nanti oleh transmitter akan dikonversikan untuk menuju ke controller. Oke. Ya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Sensor sendiri terdiri dari rumah, di mana elemen pengukur terpasang. Ya, rumah elemen pengukurnya terpasang. Di sana mestinya ada selain termometer, ada juga manometer. Rakitan tabung kapiler, pipa kapilernya tadi nomor 2 dan nomor 3 dipasang bersama dengan pompa roda gigi. Tadi pompa roda giginya di ujung sini, nah, itu kelihatan. Kemudian pompa roda gigi ini memompa minyak yang satu ruangan melalui pipa kapiler, sementara yang di luar ruangan mengalirkan tanpa lewat ini. Dua-duanya inilah nanti yang dihubungkan ke DP transmitter. Sebuah motor listrik nomor 6 dengan gigi reduksi nomor 7 menggerakkan pompa sedemikian rupa sehingga aliran kontinu dan konstan melalui pipa kapiler tercapai. Ya. Rakitan kapiler terdiri dari kapiler pengukur dalam wadah baja karat tangguh yang nomor 3 dan kapiler peredam baja tahan karat yang nomor 2 yang mengompresikan mengompensasikan gelombang tekanan di saluran bahan bakar. Ya. Kopling magnet yang nomor 8 mencegah terjadinya kebocoran dan kelebihan beban motor listrik jika terjadi penyumbatan pada pompa. Nah, satu-satu. Aliran laminer melalui kapiler pengukur menciptakan perbedaan tekanan yang sebanding dengan viskositas dinamis bahan bakar minyak. Jadi perbedaan aliran yang satu lewat kapiler, yang satu tidak lewat kapiler akan menciptakan atau ini perbedaan tekanan yang sebanding dengan viskositas dinamis dari bahan bakar yang kita kendalikan.
Tab tekanan 5 disediakan untuk menghubungkan saluran masuk dan keluar dari kapiler, pengukur dan pemancar, diferensial masuk ke manifold katup. Ya. Manifold digunakan untuk mengisolasi koneksi pemancar tekanan, diferensial, dan untuk menyamakan tekanan diferensial di pemancar. Termometer opsional 1 menunjukkan suhu yang dihasilkan untuk masuk ke saluran berikutnya, yaitu ke arah pompa tekanan tinggi. Ya, ini adalah wujudnya. Ini tadi adalah pompa kecil, pompa sentrifugal. Pompa ini roda gigi yang satu mengisap melewatkan ke pipa kapiler, sementara di luar adalah mengalir aliran BBM yang dipompakan oleh pompa booster. Jadi bukan pompanya ini, tapi pompa booster. Pompa booster itu yang satu bablas yang nanti dimonitor oleh termometer, dan tekanannya adalah tekanan yang pendek, yang di atas, yang di rumah, sementara yang dia masuk ke intering pompa roda gigi, ya, gear pump, itu masuk ke lewat pipa kapiler sehingga tekanannya akan tinggi karena terdem, dihambat. Nah, dua pipa ini disalurkan melalui ini langsung dapat ke DP transmitter yang nanti hasilnya akan disampaikan ke controller. Oke. Viscosity pneumatic control system. Jadi kalau Anda kemarin pernah ngikutin kontrol sistem, pelajaran kontrol sistem, ini sebetulnya juga kontrol sistemnya ya ini. Kontrolernya yang mana? Kontrolernya yang kotak nomor 2 dari atas. DP transmitternya adalah yang persis menerima pipa tekanan tinggi dan pipa tekanan rendah. Hasilnya adalah disampaikan ke controller. Ini pneumatik. Di tempat pneumatik controller itu sudah kita kasih set point. Selisih harga set point dengan harga yang disampaikan oleh DP transmitter akan menghasilkan deviasi. Nah, deviasi ini direspon oleh controller untuk melakukan koreksi di regulator. Regulatornya apa? Control valve. Ya, jadi control valve ini akan mengatur sedikit banyaknya steam yang masuk ke pemanas. Jadi tidak pakai manual, tapi dia sudah diatur secara otomat melalui controlling system yang digunakan. Ya, jadi Anda lihat di situ prosesnya ada di fuel heater, ya, regulatornya adalah control valve, controllernya adalah itu dapat masukan dari set point dan masukan feedback dari DP transmitter. Keluarannya adalah yang ke engine. Jadi yang ke engine nanti itu adalah berapa suhu yang akhirnya didapatkan viskositas yang dikehendaki. Ya. Iya. Gambar di atas menunjukkan sistem kontrol pneumatik untuk mengontrol viskositas bahan bakar banyak. Kalau kita menggunakan modem, artinya kita pakai
elektronik, maka mengubah tekanan diferensial menjadi sinyal listrik tegangan rendah antara 20 mA DC dan menggunakannya untuk mengontrol posisi katup. Ya, jadi kalau kita pakai listrik, maka tekanannya atau voltasenya adalah voltase rendah ampernya. Ini adalah diagram dari yang tadi kita bicarakan, yaitu ada pompa, gear, roda gigi, menghasilkan tekanan tinggi, dan dilewatkan melalui kapiler. Kapiler ini sebelum di kapiler dan sesudah di kapiler ada selisih tekanan, maka itu yang diproses di DP transmitter. Hasil dari DP transmitter itu ada dua cabang, yang satu bisa untuk recorder, merecord, yang satu ke controller. Kontrolnya sendiri adalah pneumatik, maka ada air supply. Di sana ada knob-knob, disitulah kita ngatur set point-nya. Hasilnya adalah dipakai actionnya di actuator, dalam hal ini adalah control valve. Ya. Oke. DP transmitter sendiri kurang dan lebihnya kayak gini. Jadi terdiri dari batang, ya. Batang ini akan bergerak ke sono dan kemari dari selisih tekanan rendah dan selisih tekanan tinggi. Tekanan rendah dan tekanan tinggi. Kalau tekanan tingginya mendorong, maka batang yang di bawah akan kedorong, sementara yang di atas, ujung di atas akan tertarik keluar karena adanya engsel plat. Bergeraknya ini akan menggerakkan bar atau batang flapper. Ya, di sana ada flapper di atas yang akan batang ini akan mengambil jarak yang dipasangin nozzle. Di depannya nozzle ada flapper, akan mengatur jarak, menimbulkan jarak dekat atau luar, dan ini akan mengakibatkan tekanan yang sudah di amplifying masuk ke balance, ke feedback membran, feedback below, yang akhirnya akan menghasilkan output yang akan dilarikan ke controller. Ya, ini kalau nggak salah sudah kita jelaskan, sudah ada di video saya bagaimana cara kerjanya, saya jelaskan dengan jelas. Ya, sementara signal yang dihasilkan oleh DP pneumatik tadi, signal yang dihasilkan oleh DP pneumatik tadi akan proses di controller. Ingat, di controller selalu ada dua masukan. Masukan set point dan masukan yang dari luar, dari output. Dalam hal ini Anda lihat, di atas ada input, itu adalah yang datang dari DP transmitter, sementara yang below yang di bawah, ini adalah menggunakan below dari set point. Ini pneumatik sistem gabungan pneumatik dan batang, ya. Jadi ada engselnya, di mana engsel itu bisa juga dipakai, bukan juga memang dipakai juga untuk mengatur proportional band PB-nya. Ya. Dia akan menggerakkan batang ini mendekat atau menjauhi nozzle, di mana nozzle hasilnya nanti akan dapat hasilnya dari P nozzle-nya ini dipakai untuk menggerakkan
aktuator atau regulator, dalam hal ini adalah control valve. Control valve kemarin kita sudah kasih tahu, ada ATO, ada ATC. ATO artinya air to close, ATC air to close, atau air to open. Ya, di samping udara keluar, P output dari sistem controller untuk menggerakkan membran, menggerakkan klep, juga ada satu feedback reset adjustment untuk mengatur posisinya klep. Jangan sampai kerjanya klep on off, clack clock, tapi dia halus. Pada suatu ketika dia berhenti di sini. Diatur oleh yang namanya valve positioner, yaitu yang nempel di badan kadupnya. Ya, inilah kira-kira kerja daripada pneumatik viscosity controlling atau pengendalian sistem viscosity kekentalan dari bahan bakar yang mau masuk ke ini. Jadi nanti naik turunnya pompa ini, keran ini akan membuka dan mengecilkan, membuka lebih lebar atau mengecilkan atau mengatur banyak sedikitnya steam, aliran steam yang mau ke heater. Jadi heaternya tidak kamu atur dengan tangan atau manual, tapi diatur secara otomatis. Oke, untuk yang belum jelas, Anda boleh tanya lagi ke saya, bisa lewat WA, bisa lewat Messenger, bisa lewat apa saja, telepon, ya. Demikian juga kepada para instruktur, saya terima kasih atas waktu yang dipakai untuk mengikuti paparan saya. Mudah-mudahan kerjasama yang baik antara kita semuanya bisa ikut membantu pemerintah di dalam meningkatkan, membantu meningkatkan, memajukan kualitas pelaut kita, terutama pelaut mesin. Akhir kata, salam sehat. Jumpa lagi nanti di berikutnya dalam program-program yang lainnya. Salam sehat sekali lagi dari Lilin Tua.